Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we are going to learn about how to describe places in English. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana cara mendeskripsikan tempat dalam bahasa Inggris. Okay everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada kesempatan kali ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Okay everyone, for today's topic, it is how to describe places in English. Jadi untuk topik kita pada hari ini adalah bagaimana cara mendeskripsikan tempat dalam bahasa Inggris. Nah, everyone, have you ever described places in English? Apakah teman-teman pernah mendeskripsikan tempat di dalam bahasa Inggris ya? If you have, apabila pernah, you can tell us about your experiences or tips ya to describe places in English on the comment section. Jadi silakan sekali teman-teman, apabila teman-teman pernah mendeskripsikan tempat di dalam bahasa Inggris, silakan untuk diceritakan atau berbagi tips untuk kita semua ya. Dan teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Everyone, to describe a place in English, you can use a variety of techniques, including, jadi teman-teman, untuk mendeskripsikan suatu tempat dalam bahasa Inggris, teman-teman dapat menggunakan berbagai macam teknik, antara lain, nah, the first technique is use descriptive adjectives. Nah, jadi teman-teman ini untuk teknik pertama ya. Adjectives can help you to paint a picture of a place in the reader's mind. For example, you could describe a city as bustling, vibrant, or historic. Nah, jadi teman-teman, untuk teknik yang pertama adalah gunakan kata sifat deskriptif, teman-teman. Kata sifat dapat membantu teman-teman untuk melukiskan gambaran suatu tempat di benak pembaca. Contohnya atau misalnya, teman-teman dapat mendeskripsikan suatu kota sebagai kota yang ramai, bergairah, atau bersejarah, teman-teman ya. Okay, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Okay, for the second technique, it is use vivid verbs. Ya, verbs can help you to describe the action and atmosphere of a place. For example, you could describe a beach as glistening in the sun or crowded with swimmers. Nah, jadi teman-teman, untuk teknik yang kedua adalah gunakan kata kerja yang jelas. Nah, kata kerja dapat membantu teman-teman untuk mendeskripsikan tindakan dan suasana suatu tempat. Misalnya, teman-teman dapat mendeskripsikan pantai sebagai berkilau di bawah sinar matahari atau penuh dengan perenang. Nah, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, for the third technique, it is use sensory details. This means using language to appeal to the reader's sense of sight, sound, smell, taste, and touch. For example, you could describe a forest as having lush-green trees, the sound of bird sound, and smell of pine needles. Nah, jadi teman-teman, untuk teknik selanjutnya adalah gunakan detail sensorik, teman-teman ya. Artinya di sini teman-teman, artinya menggunakan bahasa untuk menarik indera pembacanya, yaitu penglihatan, ya pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Misalnya atau contohnya, teman-teman dapat mendeskripsikan hutan dengan pepohonan hijau subur atau suara kicau burung atau bau daun pinus. Nah, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan. Ya, it is use figurative language. Ya,
Figurative language, such as similes, metaphors, and personification, can help you to create a more interesting and memorable description. For example, you could describe a mountain as a giant sleeping beast or a city as a melting pot of cultures. Nah, jadi teman-teman, untuk teknik selanjutnya adalah gunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan seperti perumpamaan, ya simile, ya, metafora, dan personifikasi dapat membantu teman-teman membuat deskripsi yang lebih menarik dan mudah diingat. Misalnya, teman-teman dapat mendeskripsikan gunung sebagai binatang raksasa yang sedang tidur atau kota sebagai tempat meleburnya budaya, teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Here is an example of a descriptive paragraph about a city. Nah, berikut adalah contoh paragraf deskriptif tentang suatu kota. Nah, teman-teman, mari kita sama-sama perhatikan ya untuk contoh paragraf deskriptif ini, teman-teman ya, tentang suatu kota. Okay, let's see. The city of New York is a bustling metropolis full of energy and excitement. The streets are lined with skyscrapers, and the air is filled with the sounds of traffic, people talking, and music playing. The city is home to people from all over the world, and there is something for everyone to enjoy. From world-class museums and art galleries to Broadway shows and world-renowned restaurants, New York has something to offer everyone. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya untuk deskripsi New York-nya teman-teman ya. Oke, let's see for the translation. Kita lihat sama-sama untuk terjemahannya teman-teman ya. Nah, jadi kota New York adalah kota metropolitan yang ramai, penuh energi dan kegembiraan. Jalanan dipenuhi gedung pencakar langit dan udara dipenuhi suara lalu lintas, pembicaraan orang, dan musik yang diputar. Kota ini adalah rumah bagi orang-orang dari seluruh dunia dan selalu ada sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Dari museum dan galeri seni kelas dunia hingga pertunjukan Broadway dan restoran terkenal dunia, New York memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada semua orang. Wah, ini lebih menarik ya teman-teman ya. Kita bisa merasakan ya, kita seolah-olah melihat secara langsung, kemudian mendengar secara langsung begitu ya. Nah, everyone, this paragraph uses a variety of techniques to describe the city. Now, I will repeat again. This paragraph uses a variety of techniques to describe the city, including descriptive adjectives, vivid verbs, sensory details, and a figurative language. The reader can almost feel the energy of and excitement of the city as they read the paragraph. Ya, nah jadi teman-teman, paragraf ini menggunakan berbagai teknik untuk mendeskripsikan kota, termasuk kata sifat deskriptif, kata kerja jelas, detail sensorik, dan bahkan bahasa kiasan, teman-teman. Pembaca hampir dapat merasakan energi dan kegembiraan kota saat membaca paragraf tersebut. Nah, jadi sangat lengkap sekali teman-teman ya untuk contoh tersebut. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Here are some more tips for describing places in English. Ya, jadi berikut beberapa tips lainnya untuk mendeskripsikan tempat dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira tips lainnya apa ya teman-teman ya? Oke, let's see here. Okay, the first tip is be specific. Yeah, don't just say that a place is beautiful or interesting. Instead, try to identify specific things that make the place beautiful or interesting. Nah, jadi untuk tips yang pertama itu spesifik teman-teman ya. Jangan hanya mengatakan bahwa suatu tempat itu indah atau menarik saja teman-teman. Malahan cobalah mengidentifikasi hal-hal spesifik yang membuat tempat tersebut indah atau menarik. Jadi tidak hanya misalkan
This mountain is beautiful. Nah, tidak hanya berkata demikian ya, gunung itu indah. Tetapi cobalah kita mencoba mengidentifikasi hal-hal spesifik yang membuat gunung tersebut indah. Kemudian kita sampaikan ya. Jadi be specific. Kemudian be creative ya. Don't be afraid to use your imagination to come up with new and interesting ways to describe a place ya. Jadi untuk tips selanjutnya adalah jadilah kreatif. Nah, tadi spesifik teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita harus menjadi orang yang kreatif teman-teman ya. Jangan takut menggunakan imajinasi kita teman-teman untuk menemukan cara baru dan menarik ya untuk mendeskripsikan suatu tempat. Jadi kita harus ya, tidak boleh takut teman-teman ya untuk menggunakan imajinasi kita ya dalam mendeskripsikan sebuah tempat. Kemudian adalah use sensory details, help the reader to experience the place through their senses ya. Jadi tips selanjutnya adalah gunakan detail sensorik ya seperti tadi ya. Jadi bantu pembaca untuk merasakan tempat itu melalui indranya teman-teman ya. Indera penglihatan, indera pendengaran ya, kemudian juga yang lainnya ya. Jadi harus sedetail mungkin teman-teman ya untuk sensoriknya agar pembaca itu seolah-olah merasakan tempat tersebut melalui panca indera mereka ya. Selanjutnya adalah use figurative language. Figurative language can help to create a more vivid and memorable description. Jadi untuk selanjutnya adalah gunakan bahasa kiasan teman-teman ya. Bahasa kiasan itu dapat membantu menciptakan deskripsi yang lebih jelas dan mudah untuk diingat ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. By following these tips, you can write descriptive paragraphs that will help your readers to see, hear, smell, taste, and touch the places that you are describing. Wow. Okay, jadi I will repeat again, everyone. By following these tips, you can write descriptive paragraphs that will help your readers to see, hear, smell, taste, and touch the places that you are describing. Jadi teman-teman, dengan mengikuti tips tersebut, teman-teman dapat menulis paragraf deskriptif yang akan membantu pembaca teman-teman semua melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh tempat yang teman-teman gambarkan. Wow, sangat very very complete teman-teman ya. Okay everyone, I think that's all for today's material. Mungkin hanya ini saja teman-teman ya untuk materi pada kesempatan kali ini. Perhaps do you have any questions? Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan ya atau suggestions, saran, opinions, pendapat, thought, pemikiran ya atau anything that you want to tell atau apapun yang teman-teman ingin sampaikan, please feel free to write them on the comment section. Silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar teman-teman ya. So, what will we learn at the next meeting? Kita akan belajar apa lagi ya teman-teman ya di pertemuan selanjutnya? Stay tune teman-teman. Maybe if you have request, teman-teman kalau ada request, silakan ya untuk dituliskan di kolom komentar juga ya. Bisa teman-teman ingin belajar bersama-sama tentang apa begitu, silakan untuk dituliskan di kolom komentar ya. Okay everyone, thank you so much for watching this video lesson. Terima kasih sekali telah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Once again, thanks for watching. I do hope this video lesson can provide us many benefits. Saya sangat berharap sekali semoga untuk video pembelajaran kali ini ya memberikan banyak manfaat ya untuk kita semua. Amin. So, I think that's all. Let's close our meeting today or our class today by saying, stay happy, stay healthy, and keep striving. Mari teman-teman kita tutup untuk kelas kita atau pertemuan kita pada hari ini ya dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, and keep striving. One more time everyone, come on, come on, come on. Stay happy, stay healthy, and keep striving. Okay, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone. Bye bye for now ya.